bahaya serius di tubuh Persija. Dari kandidat juara, jadi sorotan tajam. Persija kehilangan taringnya? Simak video ini sampai selesai, agar kamu tidak salah paham. Awal musim BRI Super League 2025-26 benar-benar jadi sorotan besar untuk Persija Jakarta. Klub kebanggaan ibu kota datang dengan rasa percaya diri tinggi, didukung skuad mewah dan ribuan tejakmania yang siap mengguncang stadion. Semua berharap, inilah musim kebangkitan macan Kemayoran. Dan benar saja, start mereka terlihat garang, penuh percaya diri, dan memukau publik. Tapi, roda nasib di sepak bola memang cepat berputar. Dari tim yang awalnya digadang-gadang jadi calon juara, kini performa Persija malah bikin banyak orang garuk kepala. Rapor mereka di awal musim pun mulai dipertanyakan. Apakah ini sinyal bahaya bagi tim sebesar Persija Jakarta? Semua tampak sempurna di awal. Di pekan pertama, Persija tampil luar biasa saat menjamu Persita Tangerang di Jakarta International Stadium. Dengan dukungan penuh tejakmania, mereka tampil seperti mesin gol yang tak bisa dihentikan. Skor 4-0 jadi bukti bahwa lini depan Persija begitu tajam. Alano Brandon mencetak 2 gol spektakuler, disusul Emaswel Souza dan Rizky Ridho yang ikut menambah pesta gol. Stadion pun bergemuruh, lagu kemenangan berkumandang di seluruh penjuru tribun. Banyak yang langsung yakin, musim ini, Persija akan jadi penantang serius di jalur juara. Momentum kemenangan itu berlanjut ke pekan kedua. Kali ini, Persija melawat ke markas Persis Solo yang terkenal angker. Tapi mereka tak gentar sedikit pun. Justru tampil dominan, seolah bermain di rumah sendiri. Hasilnya, kemenangan 3-0 kembali diraih dengan cara meyakinkan. Gustavo Franca membuka keunggulan lewat kombinasi apik dengan Witan Sulaiman. Lalu Emaswel Souza dan Excel Runtukahu menutup pesta. 2 laga, 2 kemenangan, 7 gol dicetak. Dan tak sekalipun kebobolan, performa yang nyaris sempurna. Kejakmania pun semakin yakin, Persija sedang on fire dan siap mengamuk sepanjang musim. Namun, sinar itu mulai meredup di pekan ketiga. Saat menjamu Malut United di JS, Persija tiba-tiba kehilangan tajinya. Mereka tertinggal lebih dulu lewat gol Yance Sayuri, sebelum Emaswel Souza menyelamatkan muka dengan gol penyama kedudukan. Skor akhir 1-1 jadi hasil yang terasa pahit. Bermain di kandang, dengan dukungan besar, Persija seharusnya bisa menang. Tapi kali ini mereka tampil kurang fokus, terutama di lini pertahanan. Banyak fans mulai resah, karena aroma ketidakkonsistenan mulai tercium. Sinyal bahaya kecil mulai muncul, dan itu terbukti benar di laga-laga berikutnya. Kendati begitu, sempat ada harapan baru di pekan keempat. Persija tampil menggila saat bertandang ke markas Dewa United dan menang 3-1. Mereka tampil tenang, percaya diri, dan efisien. Gol dari Souza, Van Basti, dan Alano menegaskan bahwa mesin gol Persija masih bekerja dengan baik. Kemenangan ini sempat meredakan tekanan dan mengembalikan kepercayaan diri para pemain. Banyak yang mengira, hasil imbang sebelumnya hanya kecelakaan kecil. Tapi, seperti kata pepatah, badai besar sering datang setelah langit terlihat tenang. Dan badai itu benar-benar datang untuk Persija di pekan berikutnya. Pekan kelima menghadirkan laga panas melawan Bali United di JS. Duel dua tim besar ini berjalan ketat dan menegangkan. Persija sempat tertinggal sebelum Bruno Tubarao mencetak gol penyama. Namun, hingga peluit akhir berbunyi, skor tetap 1-1. Meski tidak kalah, rasa kecewa tetap terasa. Persija gagal lagi menang di kandang. Padahal, JS seharusnya jadi benteng megah yang sulit ditembus siapapun. Hasil imbang ini membuat tekanan mulai meningkat. Mauricio Souza mulai digoyang kritik, terutama soal kurang tajamnya penyelesaian akhir dan lemahnya koordinasi di lini belakang. Dan benar saja, di pekan ke-6, Persija benar-benar tumbang. Bertandang ke markas PSM Makassar, mereka tampil di bawah tekanan luar biasa. Abu Kamara dan Savio Figueiredo mencetak gol yang menenggelamkan Persija dengan skor 2-0. Kekalahan ini jadi tamparan keras. Bukan hanya soal skor, tapi mental tim yang terlihat drop.
Lini pertahanan Persija benar-benar kehilangan bentuk, mudah ditembus, dan tak punya respons cepat. Jakmania pun mulai gelisah. Mereka tahu, jika ini tidak segera dibenahi, musim Persija bisa berubah jadi mimpi buruk. Sayangnya, kekhawatiran itu benar-benar jadi kenyataan di pekan ke-7. Persija kembali tumbang, kali ini di tangan Borneo FC dengan skor 3-1. Lini belakang mereka kembali jadi bulan-bulanan. Gustavo Almeida memang sempat mencetak gol hiburan di akhir laga, tapi itu tak cukup untuk menutupi betapa buruknya koordinasi di sektor pertahanan. 2 kekalahan beruntun membuat moral tim terjun bebas. Dari tim yang di awal musim tampil menakutkan, kini Persija terlihat seperti kehilangan arah. Banyak fans mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di tubuh macan Kemayoran? Hingga pekan ke-7, catatan Persija adalah 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Secara angka, total 11 poin masih menempatkan mereka di papan atas. Tapi jika melihat tren performa, jelas ada masalah serius yang harus segera diatasi. 2 kekalahan beruntun bukan hal sepele. Dengan kompetisi yang ketat, kehilangan momentum bisa berakibat fatal. Persija harus kembali menemukan jati dirinya, tim yang solid, agresif, dan pantang menyerah. Jika tidak, mimpi untuk bersaing di jalur juara bisa buyar sebelum paruh musim tiba. Masalah utama yang paling sering disorot tentu adalah performa di kandang. Bermain di JS seharusnya jadi keuntungan besar, tapi nyatanya Persija sering gagal memanfaatkannya. Padahal dukungan Jakmania tak pernah berhenti menggelegar. Lini belakang juga masih jadi titik lemah yang belum menemukan solusi. Terlalu mudah ditembus, sering salah posisi, dan kurang komunikasi. Mauricio Souza jelas punya PR besar. Ia harus menemukan kombinasi ideal, baik dari sisi strategi maupun motivasi pemain. Karena bagi tim sebesar Persija, hasil imbang di rumah sendiri sama buruknya dengan kekalahan. Meski begitu, perjalanan masih panjang dan peluang untuk bangkit selalu terbuka. Persija punya materi pemain berkualitas, mental juara, dan dukungan supporter luar biasa. 2 kekalahan beruntun harus dijadikan cambuk, bukan alasan untuk menyerah. Jakmania percaya, badai pasti berlalu, dan macan Kemayoran akan kembali menunjukkan taringnya. Semua mata kini tertuju pada bagaimana tim ini bereaksi. Apakah mereka akan bangkit dan kembali garang? Atau justru tenggelam lebih dalam di tengah tekanan? Satu hal yang pasti, cerita Persija musim ini baru saja dimulai.